CRUD. Dari video sebelumnya kita udah tahu kalau CRUD itu singkatan dari create, read, update, sama delete. Dan si konsep CRUD ini banyak dipakainya buat sistem penyimpanan kayak database. Tapi mungkin kalian juga nanya, emang database sendiri itu apa? Database itu ibaratnya gini aja. Misal kalian punya gudang, dan gudang itu bisa buat naro berbagai macam barang. Nah, kalian sebagai yang punya gudang pasti setidaknya pengen bisa dong memanage gudang kalian. Misal pengen tahu ada barang apa aja, jumlahnya berapa aja, atau barang ini sama barang itu sejenis apa enggak. Atau mungkin kalian juga ada keinginan buat ngejualin barang kalian. Pasti tiap barang perlu dicatat harganya masing-masing. Kecuali kalian emang bodo amat sama gudang sendiri, ya itu mah kalian aja. Intinya gudang tadi itu bisa jadi contoh database, dan CRUD itu sebagai konsep buat memanage database gudang tadi. Tapi contoh database itu banyak sih. Biasanya juga bentuknya baris dan kolom terstruktur kayak ngebentuk tabel. Contohnya itu ya kayak database absensi, database nilai siswa untuk yang simpelnya. Ada lagi database penjualan, stok barang di perusahaan. Ada juga data pengguna dan postingan di aplikasi media sosial, dan lain-lain lah. Implementasinya luas banget kalau udah urusan nyimpen data. BTW saya Afnan, daripada bingung kelamaan di sini, mending langsung aja kita ke bagian pembahasan. Sebelum ke penjelasan, ada beberapa hal yang pengen saya kasih tahu ke kalian. Salah satunya itu program yang saya mau contohin ini dibuat pakai bahasa pemrograman Python. Jadi bagi kalian yang belum tahu sama sekali tentang Python, dipersilakan ditelaah dulu dari sumber lain. Walau sebenarnya di bidang ini harusnya kebanyakan udah pada tahu Python sih. Ya minimal pernah denger lah, atau tahu beberapa hal terkait Python. Nggak terlalu nol. Terus selanjutnya itu di program ini untuk database-nya saya pakai SQL3 yang terbilang cukup sederhana dan ada di standar library Python juga. SQL sendiri itu singkatan dari Structured Query Language. Singkatnya dia bisa buat ngatur database bentukan tabel yang tadi sempat dibahas. Kalau buat data yang bukan tabel itu bisa pakai NoSQL database, tapi kita gak ke arah situ dulu untuk sekarang. Terus satu lagi saya pakai external library rich buat ngebagusin tampilan CLI. Sebenarnya opsional aja sih, cuma buat memperbagus visual. Bagi yang belum ada library rich, bisa diinstal dengan ketik pip install rich di terminal. Library lain kayak SQL3, Time, sama Typing itu udah bawaan Python, jadi gak usah install lagi. Di sini saya buat program simulasi database persenjataan militer. Saya pikir keren aja gitu, pakai nama-nama senjata perang. Mungkin gara-gara tema database-nya bisa jadi video ini di take down, saya gak tahu. Tapi konten video ini gak berbahaya itu sih. Beberapa informasi yang disampaikan juga kemungkinan kurang akurat. Lagi pula ini cuma simulasi sederhana. Oh iya, ini maaf kalau kodenya kepanjangan. Mungkin karena kurang optimasi kali ya di bagian penulisan algoritma atau penyusunan sintaksnya. Semoga kode yang kepanjangan ini gak bikin kalian mulai bosan. Pertama-tama di main.py kita punya bagian import, yang mana kita import macam-macam library yang bakalan dipakai di program. Library SQL3 buat database-nya, ini Time buat ngasih jeda antar output, Typing opsional aja buat error checking sama memperjelas data type yang dipakai di program. Ini bagian nge-import library rich sesuai apa yang mau dipakai. Box itu buat garis atau bingkai tabel, console itu objek utama yang di output ke terminal, panel buat kotak panel menu, prompt buat minta input dari user, style itu gaya tulisan, table buat tabel data, text itu teks yang bisa dikasih style, theme itu kumpulan nama style custom yang bisa dipakai berulang-ulang. Di sini ada variabel db file, itu dia buat nama file database yang bakal disimpan sesuai tema persenjataan militer yang tadi sempat dibahas. Terus ada blok kode theme, ini bikin tema warna kita sendiri yang nantinya bisa dipakai di output program. Bagian konsol ini ngaktifin temanya buat seluruh program ini. Di program ini saya pakai prinsip OOP atau Object Oriented Programming, yang berarti algoritma dan juga fungsi-fungsi programnya itu bakal ada di dalam kelas. Di sini ada kelas database yang fungsi utamanya tuh khusus ngatur koneksi ke SQL3 dan nyiapin tabel-tabel yang dipakai program. Dunder atau double underscore init itu konstruktor kelas database yang otomatis jalan waktu kelasnya dipanggil. Dia naruh nama file database supaya jadi atribut di dalam kelas. Bagian ini bikin koneksi ke SQL3
ngebikin file DB kalau belum ada, bikin query-nya bisa diakses pakai nama kolom, terus ngebikin tabel. Metode create tables ini ngebuat dua tabel user sama tabel weapon dengan karakteristiknya masing-masing. Metode execute ini sebagai fungsi umum buat jalanin command atau syntax di SQLite. Ini dia connect ke objek cursor, terus nanti dia commit buat nyimpan perubahannya di database. Metode close di sini buat nutup koneksi ke database pas habis dipakai. Class authentication ini buat ngelola proses simulasi login. Metode ini bakal ngecek di database udah ada user apa belum. Kalau belum, dia bakal buat default user dengan username dan passwordnya admin. Ini cuma simulasi ya, kalian juga pasti tahu kalau password begitu gak aman. Metode login di sini buat minta input username dan password ke user. Si program bakal ngecek database-nya, ini inputan si user udah sesuai apa belum sama database. Kalau sesuai dia lanjut, kalau gak sesuai loginnya gagal. Class Arsenal Manager ini kelas utama kita buat implementasi CRUD-nya. Pertama-tama di sini ada static method buat nentuin perwarnaan tingkat bahaya senjata. Nanti bakal dipakai waktu nampilin tabel. Ini bagian create-nya. Metode ini dipakai buat minta input ke user buat nambahin data ke database. Ini juga dibungkus blok kode try except, jadi bakal nampilin pesan error kalau gagal. Metode list weapon ini buat nampilin daftar tabel semua senjata yang ada di database. Kalau datanya kosong, dia bakal nampilin pesan error. Ini tuh kayak bagian red-nya lah di program. Di sini dia juga manggil static method tadi buat nentuin pewarnaan tingkat bahaya. Sementara di sini bagian update-nya udah sesuai nama, update weapon. Dia dipakai buat minta input ke user untuk memperbarui data senjata yang udah ada. Misal mau ubah nama, tipe, atau jumlahnya. Selanjutnya ada bagian delete. Dia ini bakal minta ID dan data yang mau dihapus. Kalau ID-nya ada, nanti dia juga bakal butuh konfirmasi ulang kalau data ini benar mau dihapus apa enggak. Di program ini nggak cuma ada 4 fungsi CRUD itu aja, tapi juga ada beberapa fungsi tambahan yang masih pakai prinsip CRUD juga. Contohnya ini di metode search weapon, dia akan nampilin data sesuai nama atau tipe yang user input. Dia pakai select sama like buat nyocokin berbagai data dari database dengan kata kunci yang kita input. Bedanya dengan metode list weapon, yaitu list weapon nampilin semua data yang ada, sementara search weapon cuma nampilin data yang cocok sama kata kunci pencarian, jadi lebih terfokus. Ini metode stock status, sebenarnya turunan dari metode list weapon juga, tapi dia gak nampilin kolom tipe senjata, jadi lebih ke jumlah senjatanya aja. Selanjutnya di sini kita punya kelas menu buat ngurus menu tampilan opsi utama. Metode show di sini punya while loop yang bakal ngulang tampilan terus sampai diberhentiin sama opsi 7. Dia juga minta input pilihan ke user dan si user harus pilih sesuai pilihan yang ada. Nanti dia bakal nentuin fungsi apa yang dipanggil sesuai dengan input pilihan opsi tadi. Dan terakhir ada fungsi main buat manggil dan inisiasi kelas-kelas yang tadi udah disebutin. Ini program juga bakal nampilin pesan ya kalau di interrupt pas lagi jalan. Terus kalau udah selesai dia juga bakal nge-close database-nya. Mending kita langsung lihat aja dah contoh outputnya pas lagi di running. Waktu pertama program ini dijalanin, dia bakal bikin file persenjataan militer DB di direktori yang sama kayak file program. Terus dia langsung bikin default user dan minta user buat login. Kalau loginnya sukses, dia bakal langsung output tampilan menu dan user bisa langsung input opsi. Saya masukin contoh data senjata. Di sini juga nampilin default input. Kalau nggak input apa-apa dan langsung enter, dia bakal ngisi inputnya sesuai dengan default input. Saya input beberapa data lagi ya.
Oke, input datanya udah beres. Sekarang kita coba cek output fungsi lain. Ya, sekarang output udah beres. Bagi kalian yang pengen tahu ini si database-nya yang tadi, di sini bisa dilihat ada dua tabel, yang satu buat user dan satunya lagi buat persenjataan yang tadi ditampilin. Ya, kita sampai juga di akhir video. Jujur, kode yang saya kasih lihat tadi menurut saya masih banyak kekurangannya. Salah satu faktornya ya seperti yang saya sempat bilang di awal, kurang dioptimasi. Contohnya kayak metode stock status, ini kalau dipikir-pikir redundant ya. Karena ya nampil data kayak gitu udah di cover sama metode list weapons. Kecuali kalau metode stock status ada additional tambahan sih. Kalian bagi yang mau kembangin programnya, kembangin lah. Saya pikir videonya cukup sampai sini aja. BTW maaf kalau penyampaiannya menurut kalian aneh atau kecepatan. Saya tutup, dadah.